Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Nuryanto di channel Aishar Afam. Pada video-video sebelumnya saya sudah banyak memberikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah website sederhana, baik menggunakan CSS, HTML ataupun dengan menggunakan Bootstrap. Nah, tetapi ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang sedang memiliki project untuk membuat sebuah halaman website gitu ya. Tetapi pada playlist kali ini, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mulai dari nol. Ini bagi teman-teman yang menghendaki untuk menjadi freelancer, menjadi web developer gitu ya. Jadi saya akan mulai membuat website ini dengan Bootstrap step by step dari nol sama sekali, kemudian teman-teman bisa menyusun websitenya masing-masing. Kalau selama ini teman-teman hanya reduplikasi dari website yang sudah saya buat dan saya contohkan dalam tutorial. Oke, langsung kita mulai saja videonya. Yang pertama, Bootstrap itu adalah sebuah framework ya. Jadi ini berbeda dengan template blog atau template web lainnya yang banyak disediakan di internet, baik menggunakan Blogspot ataupun menggunakan WordPress. Tetapi kalau Bootstrap ini hanya framework saja, jadi teman-teman tidak akan menemukan sebuah template blog jadi di sini. Tetapi di sini hanya disediakan misalnya navigation bar-nya, kemudian cara membuat carousel seperti apa, cara membuat drop down menu seperti apa, dan lain-lain. Nah, istilahnya seperti ini. Saya akan ilustrasikan dulu ya. Kenapa kita harus menggunakan Bootstrap? Nah, jadi seperti ini alasannya. Kalau misalnya kita akan membuat sebuah button seperti ini ya, tanpa Bootstrap kita butuh dua file dengan dua ekstensi yang berbeda. Pertama, kita perlu menuliskan seperti ini, kode ini ya di file HTML kita. Kemudian kita perlu melakukan styling untuk mengganti warnanya, untuk mengganti fontnya, untuk mengganti warna fontnya, dan lain-lain. Itu kita harus menuliskan kode seperti ini di CSS kita. Tetapi dengan menggunakan Bootstrap kita hanya perlu menuliskan kode ini saja. Nah, itu adalah keunggulan kenapa saya selalu menggunakan Bootstrap ketika saya mendevelop atau membangun sebuah website. Itu alasan sederhananya. Jadi dengan Bootstrap kita lebih sederhana sekali gitu ya, dibandingkan kita melakukan codingan dari awal tanpa Bootstrap seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar bagaimana memulai menggunakan Bootstrap. Yang pertama, kita buka dulu Sublime Text teman-teman, atau teman-teman bisa menggunakan kode editor lainnya sesuai dengan yang teman-teman biasa gunakan, seperti itu ya. Pertama, kita akan membuat sebuah file dulu. Saya sudah punya folder ya. Di folder Bootstrap ini saya akan buat new file, kemudian akan saya simpan dengan nama index.html. Kemudian saya juga akan membuat satu file lagi. Di sini kita save langsung, kemudian kita beri nama style.css. Ini ya. Oke, kita sudah punya dua file dengan dua ekstensi yang berbeda. Yang pertama HTML dan yang kedua CSS. Nah, untuk memulai menggunakan Bootstrap, kita tidak perlu menuliskan HTML secara manual seperti ini. Ya. Kita hanya perlu ke webnya. Teman-teman bisa cek di sini. Kalau teman-teman mengikuti sebuah tutorial di internet, silahkan dilihat Bootstrap versi berapa yang dipakai. Karena setiap saat versi dari Bootstrap itu berubah terus dan naik terus. Untuk yang sekarang ini sudah sampai di 5.2, tapi ini saya pakai 5.0 ya. Nah, pertama teman-teman kalau mau ke Bootstrap tinggal ketik saja Bootstrap 5.0, kemudian pilih ini. Nah, cari di sini yang
starter template. Ini ya, ini tinggal kita copy saja, kemudian kita paste ke sini. Jangan lupa kita save, Ctrl S, kemudian kita buka di browser. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, coba ini H1-nya kita pakai ya. Nah, saya sedang belajar Bootstrap di SRFM. Kita save, kemudian coba kita refresh di sini. Oke, sudah jadi. Gampang sekali ya cara menggunakan Bootstrap. Nah, untuk menggunakan Bootstrap, kita harus menghubungkan file HTML ini dengan dokumentasi, dengan file yang ada di Bootstrap. Kalau teman-teman mengambil ini secara online, otomatis teman-teman akan diarahkan, akan ditautkan langsung dengan link ini. Nah, sumber filenya ada di sini. Ini ya. Nah, tetapi permasalahannya kalau nanti teman-teman ingin mengakses Bootstrap secara offline, caranya gampang. Teman-teman tinggal mendownload dulu. Coba, kalau ini kita hapus ya, coba. Kita save, apakah bisa? Coba kita refresh di sini. Nah, ini ke default ya. Fontnya berbeda. Karena apa? Karena file ini belum kita hubungkan dengan Bootstrap. Gitu. Nah, sekarang saya akan ajari bagaimana caranya teman-teman menghubungkan file index.html ini dengan Bootstrap secara offline. Nah, pertama-tama teman-teman ke menu download ini, kemudian pilih compile CSS and JS. Jadi ini gabungan antara file CSS dan juga JavaScript ya. Ini tekan download saja. Kita tunggu sebentar. Ya, kalau sudah selesai kita open in folder, kita cut saja ya. Kita pindahkan saja ke tempat di mana tadi kita menyimpan. Kita taruh di sini ya. Kita paste, kemudian ini kita ekstrak di sini. Nah, setelah diekstrak, file rar-nya kita hapus saja. Dan ini akan kita edit namanya sedikit, kita rename ya. Sebenarnya tidak di rename nggak apa-apa, tapi karena namanya susah, kita sisakan Bootstrap saja. Oke, sampai di sini sangat jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan file ini secara offline. Menghubungkan file Bootstrap-nya secara offline. Sama caranya, kita klik link, kemudian tekan tab 2 kali. Nah, di mana kita meletakkan file ini? Jadi file ini sama satu folder dengan file index dan file CSS, gitu ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke folder CSS. Kemudian di sini ada ini bootstrap.min dengan ekstensi CSS, gitu ya. Nah, ini kita akan masuk ke folder Bootstrap ya. Setelah Bootstrap kita masuk ke folder apa tadi? CSS. Kemudian di dalam CSS ada file yang namanya bootstrap.min dengan ekstensinya CSS. Coba kita save. Kita lihat di sini apakah ada perubahan. Oke, ini sudah kembali seperti pertama ketika file ini terhubung dengan Bootstrap secara online. Tetapi di sini kita menghubungkan Bootstrap secara offline. Jadi ketika teman-teman nanti tidak punya akses internet, pasti file ini akan bisa bekerja karena dokumentasi Bootstrap-nya sudah kita download di lokal disk kita. Nah, saya lebih senang dengan menghubungkan file Bootstrap secara offline seperti ini. Oke, di video pertama saya kira itu, nanti kita akan lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.